Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkembangan peserta didik dianalisis menggunakan berbagai metode atau berbagai cara dan dijadikan sebuah teori perkembangan oleh para peneliti. Di sini kami akan membahas tentang teori perkembangan psikoanalitik, behavioristik, dan kognitif. Dengan dosen pengampu Bapak Edianto, SPD, MPD, PhD. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Elvi Dian Meilina. Dan saya Rizky Indra Prasta. Dan saya Fadila Zakia Sayyidina Zain. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Nugroho. Dan saya adalah Tiara Sofia Listia dengan NIM 220431604234. Yang pertama kita akan membahas tentang teori perkembangan psikoanalitik. Tokoh dari teori perkembangan psikoanalitik ini yaitu Sigmund Freud. Dan teori psikoanalitik ini yaitu teori yang menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Sigmund Freud sendiri percaya bahwa perkembangan merupakan suatu proses aktif dan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan individual yang dibawa sejak lahir serta pengalaman-pengalaman sosial dan emosional mereka. Tahapan perkembangan psikoanalitik ini Sigmund Freud membagi menjadi 5 fase. Fase pertama yaitu fase oral, usia 0 sampai 1,5 tahun. Fokus perasaan senangnya yaitu di mulut dan di bibir. Karakteristik perilaku yaitu mencari simulasi oral, menghisap meski tidak lapar. Nah, hasil yang tidak diharapkan yaitu alkoholisme, merokok, menggigit kuku, dan tidak matang kepribadiannya. Dan yang kedua yaitu fase anal. Fase anal ini terjadi pada usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Fokus perasaannya yaitu rektrum. Karakteristik perilaku yaitu menikmati saat mengeluarkan dan menahan feses. Hasil yang tidak diharapkan yaitu kepribadian menentang, bosan, dan takut dimarahi. Fase yang ketiga yaitu fase palik pada usia 3-5 tahun. Fokus perasaan senangnya yaitu genital, karakteristik perilaku, tertarik genital, jatuh cinta pada orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Hasil yang tidak diharapkan yaitu problem seksual, homoseksual atau lesbian, ketidakmampuan menanggapi kompetisi pada orang tua. Fase yang keempat yaitu laten. Fase ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Karakteristik perilaku yaitu mengembangkan kecakapan sosial dan intelektual. Fase yang kelima yaitu fase genital. Terjadi usia 12 tahun ke atas. Fokus perasaan senangnya yaitu genital. Karakteristik perilaku yaitu membangun atau mengembangkan hubungan dengan lawan jenis. Dan pendekatan psikoanalitik ini menurut Freud dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Das S atau ID. Ini tuh merupakan struktur kepribadian yang asli yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting. ID ini merupakan prinsip kehidupan murni, dan tujuan dari prinsip ini yaitu membebaskan seseorang dari ketegangan serta mengurangi jumlah ketegangan itu sendiri. Untuk mencapai kesenangan itu, Das S mempunyai 2 cara atau proses. Yang pertama, refleks dan reaksi-reaksi otomatis seperti misalnya bersin, berkedip, dan sebagainya. Yang kedua itu proses primer, seperti misalnya orang lapar, membayangkan makanan, seperti itu. Yang kedua yaitu Das Ich atau ego.
ego ini dikuasai oleh prinsip kenyataan. Yang das S tadi atau ID itu kan tadi prinsip kesenangan, dan sedangkan das Ich atau ego ini prinsip kenyataan. Tujuan dari prinsip kenyataan ini untuk menangguhkan peredaran energi sampai ke benda nyata yang nantinya akan memuaskan hasrat manusia. Ego disebut juga sebagai executive branch atau badan pelaksana kepribadian karena ego ini membuat keputusan-keputusan yang bersifat rasional. Jika ego melaksanakan tugasnya dengan baik dan bijaksana, maka terciptalah hormon dan keselarasan dalam diri. Namun jika ego ini mengalah atau menyerahkan kekuasaannya terlalu banyak pada ID, superego, dan di dunia luar, maka akan terjadi kegagalan dan keadaan yang tidak teratur pada diri sendiri. Oke, yang ketiga kita lanjut yaitu Das Weber-Ich atau superego. Das Weber-Ich atau superego ini adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Das Weber-Ich ini lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan. Fungsi pokoknya yaitu menentukan apakah sesuatu ini benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak, dan dengan demikian pribadi ini dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Das Weber-Ich ini diinternalisasikan dalam perkembangan anak sebagai respon terhadap hadiah dan hukuman yang diberikan oleh orang tua atau pendidik. Maksudnya gini, ketika kita mendapatkan hadiah dan menghindari hukuman, anak ini mengatur tingkah lakunya sesuai dengan garis-garis atau batas-batas yang dikehendaki oleh orang tua atau pendidik. Jadi Das Weber-Ich ini berisikan dua hal, yaitu konscientia dan Ich ideal. Konscientia ini artinya menghukum orang dengan memberikan rasa dosa, sedangkan Ich ideal ini menghadiahi orang dengan bangga akan dirinya. Jadi dengan terbentuknya Das Weber-Ich ini, maka kontrol terhadap tingkah laku yang dulunya dilakukan oleh orang tuanya ini menjadi dilakukan oleh pribadi diri sendiri. Jadi kita memutuskan sesuatu itu tergantung dari diri kita sendiri. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu teori perkembangan behavioristik. Dalam teori perkembangan behavioristik terdapat 4 tokoh yang terlibat di dalam teori ini. Yaitu yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua adalah John B. Watson, yang ketiga adalah Thorndike, yang keempat adalah Bruce Frederick Skinner. Nah, untuk pengertian dari teori behavioristik yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dasar dalam model behavioristik. Nama behavioral berasal dari ahli psikologi John B. Watson pada awal abad ke-20. Nah, ada beberapa asumsi dasar yang menjadi landasan umum pandangan behaviorisme atau behavioristik ini mengenai perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan fungsi pembelajaran. Yang kedua, perkembangan merupakan hasil dari berbagai jenis pembelajaran. Yang ketiga, perbedaan perkembangan individu mencerminkan perbedaan riwayat dan pengalaman masa lalu individu. Yang keempat, perkembangan merupakan hasil dari proses organisasi perilaku-perilaku yang ada. Yang kelima, faktor-faktor biologis menentukan batasan umum pada jenis perilaku yang berkembang. Yang keenam yaitu perkembangan individu tidak terkait secara langsung dengan tahapan-tahapan yang digariskan oleh faktor biologis. Selanjutnya ada pengondisian klasik dan refleks
berkondisi. Pengkondisian klasik adalah sejenis pembelajaran yang terjadi ketika dua peristiwa yang berbeda terjadi secara bersamaan, di mana salah satu peristiwa di antara dua peristiwa tersebut mampu mendatangkan peristiwa lagi yang lain. Untuk ini, Pavlov memberikan sebuah contoh yang bagus, yaitu seperti pada gambar, ketika seekor anjing lapar diberi makanan, maka anjing itu berliur dari mulutnya. Ketika makanan diberikan dengan diiringi atau disertai peristiwa lainnya, maka anjing tersebut akhirnya akan berliur ketika peristiwa lainnya itu diberikan secara tersendiri. Nah, jadi ketika anjing dihadapkan dengan sebuah makanan, dia akan menginginkan itu gitu. Dia akan mengeluarkan air liur. Sedangkan ketika tidak ada makanan dan hanya bel saja, dia tidak akan mengeluarkan air liur. Nah, jadi disebut sebagai tanggapan berkondisi atau refleks kondisi. Nah, lanjutnya itu pada gambar yang ketiga, ketika bel ditambahkan dengan sebuah makanan, respon seekor anjing itu akan mengeluarkan air liur karena terdapat makanan. Ketika bel dan makanan disatukan, maka anjing itu akan mengeluarkan air liur. Nah, secara itu terus-menerus ketika bel itu dibunyikan dan makanan dihilangkan, akan berliur karena telah terjadi peristiwa yang ketiga tadi. Proses terjadinya tipe pembelajaran yang sangat spesifik ini disebut sebagai pengkondisian klasik atau classical conditioning. Nah, jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini, setiap kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering digunakan. Nah, jadi ini tuh ketika seorang mahasiswa atau seorang siswa diberikan tugas. Nah, tugas itu tidak dikerjakan gitu. Dia akan mendapatkan punishment. Ketika dia mengerjakan, mungkin saja dia bisa mendapatkan benefit. Contohnya kayak dia mendapatkan nilai yang bagus ataupun diiming-imingi oleh gurunya sebuah door prize agar dia mengerjakannya secara baik dan tepat waktu. Sekian untuk pembahasan teori behaviorisme. Akan dilanjut teori selanjutnya. Yang ketiga adalah teori perkembangan kognitif. Ada dua tokoh yang mengemukakan tentang teori kognitif, yaitu Jean Piaget dan Vygotsky. Keduanya memiliki teori yang cukup berbeda tentang kognitif. Dalam buku Jervis M. tahun 2000, Jean Piaget menjelaskan bahwa teori perkembangan kognitif menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Sedangkan menurut pandangan Vygotsky, proses belajar tidak terjadi secara individual, melainkan melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, khususnya interaksi sosial. Vygotsky memandang bahwa manusia lahir dengan kemampuan-kemampuan mental yang mendasar, namun perkembangan kemampuan tersebut terjadi melalui interaksi sosial dan pengalaman dalam lingkungan. Dari pendapat kedua tokoh tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan mendasar tentang teori kognitif. Dan ini adalah perbedaan antara teori Piaget dan Vygotsky. Dari segi perspektif, Piaget berpendapat bahwa individu membangun pandangan kognitif, sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif melalui interaksi sosial. Dari segi mekanisme pasar secara psikologi, menurut Piaget, hal itu merupakan equilibrium atau sebuah keseimbangan, sedangkan menurut Vygotsky, interaksi sosial melalui bimbingan. Yang ketiga adalah bahasa. Menurut Piaget, bahasa muncul sebagai perkembangan
struktur kognitif. Sedangkan menurut Vygotsky, bahasa mulai dari pre-intellectual speech sampai inner speech. Yang keempat adalah belajar. Menurut Piaget, belajar merupakan asimilasi dan akomodasi untuk keseimbangan. Sedangkan menurut Vygotsky, belajar merupakan hasil dari dua proses biologis dan interaksi sosial. Yang terakhir adalah problem solving. Menurut Piaget, individu dapat mencari sendiri data untuk mengubah struktur kognitif sehingga dapat memecahkan problem. Sedangkan menurut Vygotsky, ada dua aspek problem solving. Yang pertama adalah peran self-talk atau inner speech, dan yang kedua adalah kerjasama dengan orang lain. Pada tahap perkembangan kognitif, tahap ini memiliki 4 tahap, yaitu pada tahap pertama sensori motor, yaitu pada perkiraan usia 0-2 tahun, pembentukan konsep, objek, dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Pada tahap kedua yaitu praoperasi. Pada umur 2-7 tahun, perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Pada tahap ketiga yaitu operasi konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun, perbaikan kemampuan berpikir logis, kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik. Pemikiran tidak terpusat dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin. Pada tahap keempat yaitu tahap operasi formal, pada usia 11 sampai ke atas, yaitu pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan. Masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimental sistemik. Tahap perkembangan kognitif. Periode yang pertama adalah pre-intellectual speech. Karakteristiknya adalah proses dasar pengembangan biologis, yaitu menangis, mengoceh, dan mendengkur, yang secara perlahan berkembang ke dalam bentuk bahasa dan perilaku. Periode yang kedua adalah naive speech. Karakteristik yang pertama, anak mengeksplor objek konkret dalam dunia mereka dan mulai memberi label terhadap benda. Karakteristik yang kedua, mulai mengembangkan kata. Periode yang ketiga adalah egocentric speech. Karakteristiknya, anak mulai dapat mengembangkan kalimat dan mereka sering berbicara sendiri, baik ada orang maupun tidak. Keempat adalah inner speech. Karakteristiknya, berbicara kepada diri sendiri atau self-talk Baik, untuk jadi membimbing perilaku dan dari problem pembahasan yang telah solving. dibahas, dapat disimpulkan dalam pembelajaran peserta didik memiliki banyak karakteristik. Hal itu dituangkan dalam metode perkembangan peserta didik, seperti yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan diterima dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.